Contoh benih monokotil adalah jagung. Pertama-tama direndam terlebih dahulu, kemudian diamati anatominya, sebelumnya dibelah. Dan contoh benih dikotil adalah kacang tanah, yang juga melalui tahap perendaman untuk melihat anatomi dari kedua benih tersebut. Berikut penampakan dari kacang tanah ketika sudah dibelah. Berikut merupakan pembelahan benih dan juga penggambaran struktur benih. Setelah dilakukan pembelahan, ternyata kacang tanah merupakan tanaman yang dikotil, di mana berkeping dua. Nah, di sini kita lihat gambar yang sesuai dengan penglihatan mata ketika benih kacang tanah direndam dan dibelah. Di sini terdapat 4 bagian yang saya lihat. Yang pertama adalah cotyledon, yang kedua adalah plumula, yang ketiga adalah radikel, dan yang keempat adalah kulit. Nah, di sini ternyata bagian-bagian kacang ini merupakan suatu kesatuan yang berada pada kacang tanah. Fungsi dari cotyledon adalah merupakan nutrisi bagi pertumbuhan biji. Jadi, segala bentuk nutrisi yang ada itu adalah cotyledon. Yang kedua adalah plumula. Plumula di sini adalah bagian yang akan menjadi daun atau bagian yang ada pada suatu biji. Nah, yang ketiga adalah radikel. Radikel ini yang akan tumbuh menjadi calon akar. Dan yang keempat kulit biji. Kulit biji ini untuk melindungi bagian dalam biji. Seperti itu. Nah, di sini adalah gambar anatomi kacang tanah yang lebih jelas. Ada 6 bagian. Yang pertama, kulit biji. Yang kedua adalah plumula. Yang ketiga adalah radicula. Yang keempat adalah cotyledon. Yang kelima adalah hipokotil. Dan yang terakhir adalah epikotil. Nah, di sini kan sudah dijelaskan nih kulit biji itu apa, plumula itu apa. Yang berbeda adalah hipokotil dan epikotil. Epikotil adalah bagian batang yang berada di atas cotyledon yang akan menjadi batang dan daun. Sedangkan hipokotil adalah bagian batang yang berada pada bawah cotyledon yang akan menjadi akar dan batang. Monokotil, contohnya benih jagung. Nah, di sini benih jagung merupakan tumbuhan yang berkeping biji tunggal atau tidak terbelah. Selain biji jagung, juga terdapat contoh jagung, padi, tebu, dan yang merupakan akarnya berupa sabut. Tulang daunnya sejajar, batangnya tidak berkambium, tidak bercabang, bunga juga berkelipatan 3. Nah, di sini anatomi jagung lengkap. Ada bagian perikarp, kulit ari, endosperm, epikotil, radicula, koleoriza, plumula, koleoptil, dan cotyledon. Pada biji jagung terkenal sebagai kernel yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dinding sel, endosperma, dan embrio. Pada anatomi jagung terdapat perikarp yang berfungsi menjaga embrio agar selalu cukup air. Dan kemudian fungsi dari endosperm adalah cadangan makanan pada jagung. Selain itu juga terdapat koleoriza. Koleoriza di sini untuk melindungi radicula. Dan kemudian ada koleoptil. Koleoptil berfungsi melindungi plumula. Sedangkan cotyledon sendiri adalah cadangan utama dan organ fotosintesis sebelum terbentuknya daun. Selanjutnya penanaman benih. Yang pertama adalah benih monokotil jagung. Yang kedua adalah benih dikotil kacang tanah. Penanaman yang dilakukan pertama adalah dengan media tanah. Di sini melakukan penanaman sebanyak 10 benih atau 10 polybag. Berikut contoh penanaman benih dikotil atau kacang tanah yang dimasukkan ke media tanah di polybag. Yang kedua adalah contoh penanaman jagung. Selanjutnya, letakkan pada tempat yang aman. Kemudian setiap polybag diberi identitas benih yang ada. Proses penanaman pada media kapas dengan benih yang sama, jagung dan kacang tanah. Di sini kita menggunakan 2 media. Yang pertama adalah tanah, yang kedua menggunakan kapas. Dan media kapas itu sangat mudah, hanya dengan bermodal kapas dan cukup air, serta tempat yang digunakan untuk peletakan kapas sampai kapas memenuhi tempat tersebut.
Kemudian letakkan benih jagung pada media kapas dan juga benih kacang tanah. Keadaan benih pada hari pertama. Keadaan benih pada media tanah. Pada hari kedua, keadaan jagung telah tumbuh radikula, sedangkan pada kacang tanah, keadaan benih semakin besar. Hari kedua pada media tanah. Keadaan benih pada media kapas pada hari ketiga. Keadaan benih pada media tanah hari ketiga. Pada hari keempat, benih jagung semakin panjang akarnya. Keadaan benih kacang pada media tanah, keadaan benih masih belum muncul. Keadaan benih pada hari kelima. Pada hari keenam, keadaan benih jagung. Pada hari keenam, benih kacang busuk. Pada hari keenam, di media tanah, keadaan benih jagung. Pada hari ketujuh, jagung telah muncul daun-daunnya. Keadaan kacang tanah yang dipindahkan dalam media tanah bak. Berikut merupakan bibit kacang tanah. Nah, di sini ada 3 bagian inti. Yang pertama adalah daun, yang kedua adalah batang, yang ketiga adalah akar. Bagian-bagian akar terdapat akar primer, akar sekunder, terdapat hipogel, dan di atas akar terdapat kotiledon. Nah, ini batang. Setelah itu muncul daun pertama dan terdapat daun kedua. Akar primer adalah akar yang terus tumbuh dan membesar yang merupakan akar pokok yang menopang, sedangkan akar sekunder adalah akar cabang dari akar primer. Hipogel adalah pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Pada tanaman dikotil, kotiledon akan terangkat dari atas tanah. Tanaman kacang tanah termasuk dalam tipe epigel, yakni perkecambahan yang menghasilkan kotiledon dan epikotil keluar dari biji karena pemanjangan hipokotil, sehingga keluar ke atas tanah. Berikut merupakan tahapan pertumbuhan benih jagung hingga menjadi bibit jagung. Pertama-tama, benih jagung akan tumbuh koleoptil dan radikula. Nah, di sini koleoptil sudah naik ke atas dan radikula semakin memanjang menjadi akar. Lalu plumula menjadi daun pertama. Dan di sini terdapat koleoptil, akar adventif, akar primer, akar sekunder, dan biji kotiledon jagung. Koleoptil adalah sebagai topi pelindung yang menutupi bagian yang menjadi batang dan daun. Akar primer adalah akar utama yang berada pada tanaman, dan akar sekunder adalah cabang dari akar primer. Dan akar adventif adalah akar yang berperan dalam pengambilan air dan hara. Tanaman jagung atau tergolong dalam monokotil termasuk perkecambahan hipogel, yakni tipe perkecambahan yang menghasilkan sedikit hipokotil sehingga kotiledon tetap berada dalam biji. Cukup sekian dan terima kasih.